tentara-tentara wanitanya Tuhan dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kita bersyukur sore hari ini ya, pada kami sudah tercatat sekitar 1.000 Bapak Ibu ya, wanita-wanita Tuhan dari seluruh Indonesia beserta dengan generasi Yeremia ya. Kita sungguh bersukacita melihat bagaimana hari-hari ini penggenapan daripada janji-janji Tuhan sedang terjadi. Bahkan kita ini pun yang ada sore hari ini sudah dibuatkan oleh Tuhan. Ya, Yeremia diminta untuk memanggil wanita-wanita peratap, wanita-wanita yang akan bersama dengan Yeremia berdiri untuk bangsa ini, untuk berdoa, menaikkan syafaat, klaim janji-janji Tuhan, terus bernegosiasi dengan surga, terus kita minta belas kasihan Tuhan agar semua rencana Tuhan itu terjadi atas Indonesia. Kami sapa semua saudara-saudara kami, sahabat doa, rekan-rekan seperjuangan yang sudah bertahun-tahun bersama-sama bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Bapak Ibu, kita bersyukur. Sekali lagi saya katakan bahwa sore hari ini adalah sore yang spesial karena ada satu momentum di mana kita sejarah akan mencatat sore hari ini generasi wanita bersama-sama dengan generasi mudanya, mulai dari tingkat ya kita doakan Bapak Ibu tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai STA sampai dunia kerja, mereka Yeremia sekarang sedang di bawah Tuhan menggenapi janjinya. Ada 34 provinsi ya bersama-sama dengan kita sore hari ini. Itu kami terus mau sapa ya Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan mengikuti rangkaian acara yang sungguh sangat luar biasa. Siapkan hati kita. Sama-sama kita akan mau terus melihat dari semua apa yang Tuhan sudah tunjukkan, dari apa yang semua Tuhan yang sudah kerjakan. Kita laskar-laskar Kristus, tentara-tentaranya Tuhan, baik pria maupun wanita. Karena sore hari ini bapak-bapak juga hadir Bapak Ibu ya. Karena kita mau sama-sama enggak hanya mengibui generasi Yeremia ini, tetapi bapak-bapak akan membapai generasi Yeremia ini. Dan lalu bersama-sama kita ya untuk menjadikan mereka strong secara spiritnya, juga strong secara intelektualnya, strong secara skillnya, strong secara integritasnya, secara karakternya. Karena mereka lah nanti yang akan dipakai Tuhan membangun bangsa ini. Tidak hanya berdoa, tidak hanya untuk penyembah, tidak hanya untuk bermisi, tetapi mereka juga membangun negeri. Untuk itu kita akan masuki acara kita sore hari Bapak Ibu. Siapkan hati kita, mari kita siapkan roh kita, tubuh kita, pikiran kita menangkap semua rencana Tuhan untuk Indonesia yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan haleluya. Woman Army for Revival. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, datang menyembah Tuhan. Syaralabayaralamo. Kami sembah haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Dia namo syakarabarabarabarabarabarabaraba ya namaya syani ya namo. Kami sembah dalam unity saat ini, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari bawa penyembahan kita ke tahta Tuhan. Oh, dengan segenap hati menyembah Dia. Oh, oh, oh. Ya ralamo. Syaralabaralabaralabaralabaralaba. Dia ralamo. Syakarabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Kurialabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, biar hadirat-Mu menaungi kami Tuhan. Saat ini di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami menyembah-Mu saat ini, biar hadirat-Mu lawat kami Tuhan. Sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh, kuriala barala 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 barala. Shanara bayase yararamo. Shakarala bayata karala barala 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 barala. Kuriala barala 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 barala. Biar sore malam ini setiap kami ketemu sama Tuhan, mengalami perjumpaan muka dengan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami, lawat kami, sebab kami merindukan-Mu, Engkau segala-galanya Tuhan. Oh, Riana Ramayase, ku sembahkan Yesus. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari panggil Dia, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau, sujud, sujud, oh di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Panggil Dia Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, oh ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Oh keinginan dalam hanya untuk menyembahmu. Yes Lord, Yesus, oh Yesus, oh ku sembah, sujud di hadapanmu Tuhan. Ya, ini keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi panggilnya Yesus, Yesus, ku sembah, sujud di hadapanmu. Oh, di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, kami ingin menyembahmu Tuhan. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Tuhan. Tiada keinginan lain Tuhan selain kami menyembahmu. Menyembahmu Tuhan Yesus. Karena hidup kami adalah penyembahan. Sembah Dia. Kami cinta Tuhan, Engkau segala-galanya Tuhan Yesus, Yesus. Dengan segenap hati kami menyembah, menyembahmu Yesus, Yesus. Oh,
Mari angkat tanganmu saudara. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, kami persembahkan ya Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, yes, segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidup persembahkan. Yes, yes Lord. Mari sekali lagi. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
adalah penyembahan, biar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Kevin Handoyo, anak muda dari Makassar. Silakan, Tuhan memberkati. Shalom untuk generasi Yeremia yang sudah bergabung dan juga para perempuan-perempuan peratap yang bijaksana. Kita hadir di acara Women Army for Revival. Saya percaya malam hari ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi malam hari ini setiap daripada kita akan sama-sama menerima tuntunan Tuhan dan juga mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bahwa setiap daripada kita hari ini harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah do the great commandment. Kita perlu melakukan perintah yang utama dalam Matius 22 ayat 36-40, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan setelah itu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tapi dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yesus memberikan perintah baru di ayat 34 dan 35 bahwa untuk kita saling mengasihi bukan lagi sama seperti diri sendiri, tapi sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, setelah do the great commandment, kita perlu fulfill the great commission. Kita perlu mengerjakan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya waktu Yesus berkata semua bangsa, ada Indonesia di hatinya Tuhan. Saudara, setelah kita mengasihi Tuhan, setelah kita mengasihi jiwa-jiwa, kita perlu kerjakan amanat agung. Bagaimana caranya? Tentu pertama-tama dimulai dengan doa. Dimulai dengan berlutut dan berdoa. Ibu Christine sampaikan bahwa kita perlu groaning prayer. Doa yang mengerang, doa yang meratap. Itu sebabnya juga hari ini ada perempuan-perempuan peratap, artinya ada wanita-wanita yang cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Itu sebabnya doa-doanya menangisi jiwa-jiwa, seperti Yesus menangisi Yerusalem, seperti Paulus menangisi orang-orang Yahudi, seperti Musa menangisi bangsa yang dia pimpin keluar dari Mesir. Tapi setelah berlutut berdoa, kita perlu melangkah, pergi, bersaksi, memuridkan. Saudara, hari Tuhan sudah amat sangat singkat. Tapi saya percaya, pandangan kita harus tertuju kepada kekalan, betul. Pandangan kita tertuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi selama kita masih hidup, biar tangan kita terus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kaki kita setelah berlutut tetap melangkah, mencari jiwa-jiwa yang masih terhilang. Yang ketiga, kita perlu be a great disciple. Jadi murid-murid Yesus, bukan hanya jadi pengagum dari jauh, saudara. Tapi jadi murid-murid Yesus yang dekat. Kalau murid pasti tahu isi hatinya Tuhan. Hari-hari ini kita perlu setiap hari saat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa isi hatinya Tuhan. Kita hidup dekat Tuhan, pikul salib. Kalau penggemar cuma lihat dari jauh. Tapi kalau murid sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya tidak kebetulan kalau hari ini kita kumpul. Karena dalam Yeremia 9 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Saudara, saya percaya ini waktunya generasi Yeremia berjalan bersama-sama dengan Women Army for Revival. Siapa mereka, saudara? Siapa Anda? Anda adalah perempuan-perempuan peratap, artinya wanita-wanita yang hidup dengan doa. Menjadi tiang doa di keluarga, tapi bukan cuma keluarga. Tiang doa buat kota, tiang doa buat kawasan, tiang doa untuk bangsa Indonesia, tiang doa buat generasi. Tapi bukan cuma peratap, dikatakan bijaksana. Setelah saudara berdoa, saudara yang dapat hikmat, dan saudara bisa sampaikan kepada kami anak-anak muda, generasi muda, supaya tetap ada dalam profetik, ada dalam tuntunannya Tuhan, yang sesuai dengan musim yang sekarang. Mika pasal yang keempat, saudara, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan itu, saudara? Kita sedang hidupi. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Saudara, saya percaya kalau dalam perjanjian lama Tuhan membuat bait Allah untuk umatnya beribadah, tapi dalam perjanjian baru kita umatnya Tuhan buat sebagai baitnya yang suci, yang kudus, yang berkenan. Hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan harus lebih tinggi dari gunung-gunung yang dunia bangun, saudara. Ada 7 gunung yang dunia sudah bangun selama ini: seni, media, bisnis, pendidikan, keluarga, agama, dan pemerintahan. Gunung rumah Tuhan harus lebih tinggi. Artinya apa, saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya dalam pertemuan hari ini, generasi Yeremia, orang-orang muda, perempuan-perempuan peratap, para wanita yang berdoa, tapi juga tadi Ibu Christine sampaikan bahwa para wanita ini menggambarkan juga mempelai Kristus, artinya bapak-bapak juga termasuk. Kita harus menjangkau di 7 area ini, saudara. Karena dengan demikian akan terjadi transformasi. Saudara, doa-doa kita itu tidak pernah sia-sia. Tanpa doa, tidak akan ada revival, tidak akan ada lawatan, tidak akan ada jamahan, tidak akan ada baptisan. Tapi doa-doa kita, perlu kita catat, itu juga mengubah alam nyata. Artinya apa, saudara? Bukan cuma revival, tapi terjadi transformasi di 7 gunung, di 7 area. Saudara, satu hal untuk kita berdoa supaya Tuhan menjamah para pendemo, supaya Indonesia utuh, supaya Indonesia aman. Tapi hal yang lain juga kita perlu doakan secara strategis, supaya ada Yusuf-Yusuf dalam pemerintahan, supaya ada Daniel-Daniel di pemerintahan, supaya ada anak-anak muda seperti Stefanus yang mempengaruhi dunia pendidikan, menghasilkan Saulus yang akhirnya jadi Paulus, supaya ada raja-raja Salomo di dunia usaha. Saya percaya Bapak rohani kita, Pak Niko, menerima tuntunan Tuhan di tengah pandemi yang lalu, menyampaikan dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala daerah itu, ada 232. Ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Saudara, saya percaya hari-hari ini pemerintah berkata bahwa di atas 60 dan di bawah 15 tahun itu harus karantina. Tapi orang-orang muda itu diberikan kebebasan yang lebih. Saya percaya ini secara profetik juga sesuai dengan tuntunan Tuhan atas Bapak rohani kita, Pak Niko, bahwa generasi muda, generasi Yeremia itu harus yang di depan. Mereka yang penuh Roh Kudus, mereka yang cinta Tuhan, mereka yang benci dosa, tidak kompromi dengan dosa, mereka yang akan melayani bangsa ini dengan dahsyat. Itu yang akan ada di depan. Dan saya percaya, saudara, bahwa generasi muda ini, generasi Yeremia ini, membutuhkan Anda, para perempuan peratap yang bijaksana, supaya doa dan berikan tuntunan yang strategis untuk bisa menaklukkan 7 gunung yang dunia sudah pernah bangun. Terus doakan kami, doakan atmosfer bangsa ini lewat menara doa, lewat doa keliling, lewat peperangan, lewat perisai. Kita doa secara strategis, saudara, supaya Tuhan bangkitkan pasukan yang pertama penuai, tapi juga pasukan yang membawa transformasi di 7 gunung, supaya gunung rumah Tuhan menjulang tinggi di atas bukit-bukit yang lain. Ada transformasi buat bangsa Indonesia. Tuayan raya yang terbesar dan terakhir terjadi, dan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima dan kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama berdoa malam hari ini. Hurabataka syakaralabata karalabaya syandaralabata karaba hurabasyata karalabaralaba. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lewat Zoom yang ada. Kami tahu Tuhan, ada kegerakan anak-anak muda generasi Yeremia, bahkan wanita-wanita peratap sedang Engkau bangkitkan hari-hari ini ya Tuhan. Dan itu adalah setiap kami yang ada di Zoom malam hari ini ya Tuhan. Biar lewat hidup kami ya Tuhan Yesus, kami boleh transfer ya Tuhan. Kami boleh membagikan api Pentakosta ketiga ya Tuhan. Kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami banyak wanita-wanita peratap dibangkitkan. Biar lewat hidup kami banyak anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi akan dosa. Bangkit dalam nama Yesus. Kami mau sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, malam hari ini adalah malam
yang dahsyat ya Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama bergandengan tangan antara generasi Yeremia, anak-anak mudamu yang cinta mati-matian akan Engkau, bersama dengan wanita-wanita peratap, atau setiap kami, para bapak-bapak, orang tua yang ada, ibu-ibu yang ada, kami memiliki spirit generasi Yeremia. Kami mau sama-sama mengerang, kami mau sama-sama groaning prayer ya Tuhan. Oh, di rumah-rumah kami membangun mesbah, raba-raba, dan Engkau melangkah turun dari surga melawat setiap jiwa-jiwa dari provinsi-provinsi yang ada, kota demi kota Indonesia, bahkan sampai bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Engkau datang yang kedua kali melawat setiap kami Tuhan, dan Engkau datang yang kedua kali menjemput setiap kami, para mempelai Kristus. Oh, raba-raba, dan kami siap ya Tuhan, kami siap melihat tua yang terbesar dan terakhir di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Revival terjadi atas Indonesia. Generasi Yeremia bangkit, anak-anak muda bangkit dalam nama Yesus. Semua kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sorangan haleluya. Kita percaya malam hari ini dahsyat. Lawatan Tuhan dahsyat. Katakan yes. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk bangkit berdiri sama-sama. Generasi Yeremia juga bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan sedang terjadi dengan dahsyat. Haleluya. Woo! Yeah. Oh, oh. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Oh, 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 oh. Dari surga, dari surga turun ke bumi, amin. Kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Yeay. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Kata sukacita yuk, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sorangan, yeah, haleluya. Katakan dari surga, dari surga turun ke bumi, amin. Kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku, amin. Karena seruan doa umatnya. Oh, gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Oh, penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang. Come on, dengan sukacita menari, sukacita pujian di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Hey, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeri. Sukacita, sukacita puji di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Hey, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sorangan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita melihat janji Tuhan digenapi buat generasi ini, buat Indonesia. Lambaikan tangan. Hey, salah satu lambang sukacita, kita menari buat Tuhan. Yang mau menari lambaikan tangan. Sorangan, kita nari sama-sama yuk. Sukacita puji, semua yuk.
rumah. Tarian, yeay. Haleluya. Hey, kota dan penduduknya bergembira. Tuhan melawat negeriku. Amin. Sukacita, sukacita, puji di rumah-rumah, oh, dan di jalan-jalan. Hey, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melah. Sambil lompat, sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, oh, dan tarian di jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, oh, oh. Tuhan melawat negeriku dengan iman. Tuhan melawat negeriku. Sorangan, yeah. Kita percaya kebangkitan yang besar sedang terjadi. Yang percaya sorakan, sama-sama kita berseru. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Come on, kami rindukan kuasa-Allah. Dengan iman, kebangkitan pasti terjadi. Mari semua berseru, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our. Serukan. Mari semua berseru. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yeah. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari berseru, great is our God. Sorangan, kami percaya kebangkitan yang besar sedang terjadi. Generasi Yeremia bersama wanita-wanita meratap, bangkit buat Indonesia, bangkit di kota-kota, di bangsa-bangsa. Yuk angkat tangan kita, kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Dalam unity bersama-sama kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan, sekali lagi kita bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan
Tepuk tangan yang panjang yuk buat Tuhan. Sorak-sorak. Sorakan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, yang terus on fire surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan saya mengundang generasi Yeremia, anak-anak muda, boleh bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Yang bersama-sama saya, generasi Yeremia, haleluya. Generasi Yeremianya boleh di-unmute ya Gun ya. Boleh di-unmute. Semua generasi Yeremia saja, anak-anak muda, bangkit berdiri. Lalu di-unmute. Karena kalian akan deklarasi bersama-sama ya. Nanti Ko Gunadi akan pimpin, saudara. Jadi setelah itu kalian ikutin ya. Amin. Amin. Kan Gun? Susah nih coy. Suruh gue penuh. Shalom. Haleluya, haleluya. Generasi Yeremia sorakan. Haleluya. Kita akan deklarasikan ini bersama-sama. Nanti saya akan memperkatakan lebih dahulu, lalu nanti teman-teman anak-anak muda generasi Yeremia mengikuti setelahnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama kita. Saya sebagai generasi Yeremia berjanji di hadapan Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, Mati-matian kepada Tuhan tidak Yesus. kompromi terhadap dosa. Dan saya akan bergerak memenangkan jiwa. Menangkan jiwa. Haleluya. Semuanya sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami terus tidak mau bisa bersyukur. sendirian. Kami nggak bisa berjuang sendirian. Kami perlu wanita-wanita peratap, Bapak, Ibu, Saudara, calon-calon mempelainya Tuhan. Kami nggak bisa berjuang sendiri untuk tuai jiwa-jiwa. Kami sangat perlu dukungan. Kami sangat perlu doa dari wanita-wanita peratap, dari Bapak, Ibu, Saudara, calon mempelainya Tuhan Yesus. Sampai kami melihat lewat dukungan doa, lewat penyertaan dari wanita-wanita peratap, dari Bapak, Ibu, Saudara, calon mempelai Tuhan Yesus. Kami terus maju menuai jiwa-jiwa. Kami terus berjuang jadi teladan. Kami siap dibully, tapi kami tahu kami tidak sendiri. Karena kami punya wanita-wanita peratap. Kami punya Bapak, Ibu, Saudara, calon mempelainya Tuhan Yesus. Sampai kami melihat generasi ini diselamatkan. Sampai kami melihat sekolah-sekolah, kampus-kampus diselamatkan. Sampai kami melihat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kami perlu saudara, kami perlu wanita-wanita peratap, kami perlu Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang ada? Kalau tadi generasi Yeremia sudah berjanji di hadapan Tuhan, bahwa dikatakan mereka berjanji untuk penuh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Dan dikatakan mereka tidak bisa sendiri, saudara. Perlu kita, para orang tua yang ada. Berapa banyak para orang tua yang hadir di sini, engkau berkata, "Nak, aku siap dampingimu, nak. Aku siap, nak." Lambaikan tangan saudara, para orang tua. Yes, Lord. Yes, Lord. Kalau ada anak-anak di sebelah saudara, gandeng tangannya. Kalau ada, dan kau bilang, "Nak, kamu gak sendiri. Ada mama yang akan berdoa buat kamu. Ada papa yang akan berdoa buat kamu, dampingin."
para orang tua yang ada di setiap layar yang ada. Saya minta anak-anak generasi Yeremia, taruh tanganmu di atas kepalamu. Generasi Yeremia, taruh tangan di kepalamu. Generasi Yeremia, anak-anak muda, taruh tangan di kepalamu. Dan saya minta para orang tua, engkau doain, arahkan tanganmu kepada yang taruh tangan di kepalanya, saudara. Doain, doain, doain. Kami Bapak Ibu Rohani, kami mau berkata kepada kalian, kalian pasti kuat. Kalian pasti kuat untuk jadi generasi Yeremia. Kalian pasti kuat untuk jadi generasi Yeremia dan membangkitkan generasi Yeremia. Nanti saya minta Ibu Eli untuk berdoa supaya terjadi kebangkitan generasi Yeremia di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Mari Bu Eli. Kirapatoko yerese enakuna kita poko yese kena kota kia paya sekerere. Kuna kota kia maya sekena kota kia makaya tekera manako yese kerere. Kera papa parara kera no kurete kerene kera payere sekera patakara sakarara. Korata kira papa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat kami wanita-wanita-Mu. Oh, Engkau melihat kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak-bapak yang ada Tuhan di Zoom ini. Bahkan kami yang tidak berada di sini, kami ada di Indonesia. Tuhan, hari ini kami bersama-sama datang kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu ini waktu-Mu bagi kami. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu bagi kami yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau kenal. Kami ada dalam kandungan ibu kami. Dan Engkau telah menentukan bagi kami. Engkau telah pilih kami semua Tuhan. Engkau panggil dengan nama kami Tuhan. Untuk maksud dan tujuan-Mu. Untuk kami boleh berdiri di Indonesia. Berdiri di tengah bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan, saat inilah Tuhan waktunya. Waktu-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Urapilah dan berkatilah Tuhan. Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu, generasi Yeremia. Engkau melihat mereka ya Tuhan yang sudah melakukan deklarasi, Tuhan menangkap satu visi daripada-Mu, bertekad Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup kudus, yang benci dosa, tidak kompromi dengan dunia, oh yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, bangkitkan Tuhan. Kalau hari ini Bapa, hamba-hamba-Mu dari seluruh Indonesia bersama-sama di sini Tuhan, kami bersepakat, kami minta bangkitkan terus. Kami melihat hari-hari ini ada banyak yang sudah munculkan, ada banyak yang sudah Engkau munculkan, dan kami minta lagi Tuhan, terus Tuhan, lahirkan lagi, bangkitkan lagi, oh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini Tuhan, kami minta kepadamu, kami berseru kepada Engkau di tempat yang maha tinggi, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, curahkanlah Roh-Mu kepada anak-anak kami, kepada generasi Yeremia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja dalam hidup mereka, dan mereka menjadi tidak sama lagi, tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus.
Kudus. Oh, berkobar-kobar, menyala-nyala rohnya mereka kepada Tuhan. Ada roh hikmat, ada roh pewahyuan, ada roh pengertian, ada roh pengetahuan, ada roh pengenalan, dan roh takut akan Allah. Dan bahkan roh Allah yang perkasa itu penuhi mereka semua, memenuhi anak-anak kami, generasi Yeremia dari segala lapisan usia. Kami minta saat hari ini dari semua lapisan usia Tuhan. Oh, mereka mungkin masih di tingkat Tuhan sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Mereka mungkin sedang dalam perkuliahan Tuhan. Bahkan ada yang sudah di dunia kerja. Malam hari ini kami minta bangkitkan, curahkan rohmu, curahkanlah rohmu Bapa, dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan berdiri untuk bangsa ini, bersama-sama meratap bagi bangsa ini. Dan sebagaimana firman-Mu Tuhan, ini waktunya bagi kami dari Yeremia 9 ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, berilah telingamu menerima firman dari mulut Allah. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Kami tahu Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan, oh berbicara kepada kami. Ini waktunya kami boleh mengibui anak-anak ini. Ini waktunya kami boleh mengajar anak-anak ini meratap, menangis di hadapan-Mu untuk bangsa ini. Dan bahkan ini waktunya kami membangkitkan wanita-wanita peratap lainnya ya Tuhan. Bangkitkan wanita-wanita peratap di seluruh Indonesia. Bahkan bangkitkan orang-orang tua yang siap untuk membapai anak-anak ini, mendukung mereka ya Tuhan. Oh, menopang mereka ya Tuhan. Oh, membimbing mereka ya Tuhan, sehingga siap Engkau pakai menjadi penuai-penuai yang dahsyat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, kami berseru dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan, kira labaya takara labara labara. Horia labara labara labara. Kau terus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya labara labara labara. Horia labaya sendiri labaya sanu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan tuh generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Sekali lagi katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kedahsyatan Tuhan hari ini? Bisa serukan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa.
Saya percaya malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena kita bukan hanya anak muda sendiri, bukan juga hanya Women Army for Revival sendiri, tapi kita bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk sama-sama melihat revival yang dahsyat atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bunda Christine, untuk Ibu Eli buat kesempatannya hari ini. Saya ingin membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh di hati saya gitu ya. Seperti yang tadi Kevin sudah bacakan firman Tuhan di Yeremia 9 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa generasi Yeremia itu tidak bisa sendiri. Dan tadi kita sudah declare sama-sama bahwa kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk menyongsong revival yang akan terjadi secara besar-besaran, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dan mungkin kita bertanya gitu ya, kenapa generasi Yeremia gitu? Kenapa Yeremia? Saya mau bagikan sedikit bahwa arti dari generasi Yeremia adalah generasi yang penuh Roh Kudus, dan mereka cinta mati-matian sama Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa dan dunia. Dan mereka akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Katakan amin. Amin. Dan saya ingat Bunda Christine pernah bagikan bahwa di firman Tuhan di Nabi Yeremia ini disebut juga nabi yang menangis, saudara. Menangis untuk apa? Bukan untuk persoalannya, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk pribadinya sendiri, tapi dia menangis buat jiwa-jiwa. Ada groaning prayer, ada doa yang meratap buat jiwa-jiwa. Dan saya percaya setiap generasi muda, khususnya yang ada di sini, kita semua adalah generasi Yeremia. Katakan amin. Amin. Dan saya pengen bagikan sedikit gitu ya, bahwa wanita itu sebenarnya seperti yang Bunda Christine bukan hanya secara fisik gitu ya, seperti kita semua ada di sini secara fisik kebanyakan mayoritas wanita, tapi di samping itu kita juga bersyukur ada bapak-bapak yang bisa juga join hari ini gitu ya, karena kita percaya bahwa wanita juga berbicara tentang mempelai wanita Tuhan Yesus, dan kita semua di sini adalah mempelai wanita Tuhan Yesus. Dan saya mau bagikan sedikit bahwa di Yeremia 9 ayat 17 dikatakan bahwa wanita itu bukan hanya wanita yang biasa-biasa, tapi perempuan-perempuan yang bijaksana. Dan perempuan yang bijak itu pasti adalah perempuan yang berhikmat gitu. Dan saya tahu bahwa hikmat itu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Dan di Pengkhotbah 8 ayat 1 dikatakan seperti ini, siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Dan di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, di situ dikatakan, dijelaskan begini tentang ayat ini. Orang berdosa tidak dapat menemukan hikmat karena mereka terjerat oleh kefasikan. Tetapi orang yang berkenan kepada Allah karena iman dan ketaatan menerima hikmat Allah dan lolos dari hidup di dalam dosa. Katakan amin. Dan saya percaya setiap kita mempelai-mempelai wanitanya Tuhan Yesus, kita juga generasi Yeremia, kita pasti semua butuh hikmat Tuhan. Amin saudara. Dan hikmat Tuhan itu datang kepada orang-orang yang hanya yang takut kepada Tuhan gitu. Takut kepada Tuhan. Dan makanya itu kenapa artinya generasi Yeremia itu tidak kompromi dengan dosa dan dunia. Ya ini maksudnya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita dituntun sama Tuhan. Step by step kita dikasih tahu harus lakukan A, B, C sama Tuhan. Bukan hanya dalam kehidupan kerohanian kita, tapi di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, semua ada tuntunan Tuhan yang dahsyat. Karena kita takut akan Tuhan. Dan saya ingin share hari ini, saya rindu share sesuatu hal yang dahsyat. Kami anak-anak muda khususnya di gereja kami, GBI Rayon 3 gitu ya, GBI Modern Land. Kami bersyukur punya pemimpin rohani gitu ya, yang sangat care terhadap generasi muda gitu. Kami memanggilnya Daddy Peter dan Bunda Christine gitu ya. Gimana terus berjuang untuk generasi muda itu supaya terus dalam tracknya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Saya percaya itulah yang dirindu-rindukan Tuhan hari-hari ini. Yang wanita-wanita peratap, wanita-wanita bijaksana itu seperti itu, yang menuntun generasi muda sesuai dalam jalannya Tuhan. Dan saya pengen saksikan sesuatu hal yang dahsyat. Jadi hari-hari ini
kami di bawah Tuhan sesuatu hal yang dahsyat, ada pembukaan-pembukaan yang baru gitu. Terutama tentang tidak kompromi dengan dosa dan dunia. Dan khususnya tentang keduniawian, saudara. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa dunia adalah syarat akan dosa gitu. Dan saya ingin baca satu ayat di Roma 12 ayat 2 dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kalau saudara baca di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ternyata artinya keduniawian gitu ya, istilahnya kita kan harus tidak serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya apa? Artinya di situ ada keserakahan, mementingkan diri sendiri, benci, dendam, bahasa yang tidak senonoh. Tapi di situ juga ada unsur hiburan duniawi, pakaian yang tidak sopan. Di situ ditulis, saudara, gitu ya. Lalu persekutuan dengan orang duniawi, narkotika, minuman keras dan sebagainya. Saya mau katakan apa, saudara? Bahwa hari-hari ini mari cek hidup kita sama-sama gitu ya. Saya percaya kita adalah messenger of the third Pentecost yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi hari-hari ini Tuhan menuntut kita untuk naik level hidup kita yang Tuhan lagi tunggu gitu ya. Bukan saat kita cuma pas lagi doa aja Tuhan lihat hidup kita, tapi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita berkenan di hati Tuhan? Adakah kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita? Dan kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, hati-hati dengan kehidupan keduniawian. Hati-hati, mungkin kita bisa bilang saya Kristen kok, saya ke gereja kok setiap minggu. Tapi di luar itu apa yang kita tonton, apa yang kita dengar gitu ya. Jadi hari-hari ini Tuhan tuh sedang bukakan suatu hal yang dahsyat, khususnya tentang lagu dunia, saudara. Saya ingin bagikan gitu ya. Mungkin saudara bertanya, lagu dunia apa salahnya gitu ya? Apa sih gitu ya? Jadi saya pengen bagikan di Roma 10 ayat 17 dikatakan gini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa iman itu timbulnya dari pendengaran. Seringkali kita bukan hanya generasi muda doang, saudara, tapi kita semua, kita suka miss sama pendengaran kita. Mungkin kita jaga mata kita jaga kelakuan kita jaga perkataan kita, tapi kita lupa untuk jaga pendengaran kita. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Dan iman itu sangat penting gitu ya. Oleh karena itu saya nggak bisa cerita detail gitu ya tentang lagu dunia. Mungkin saudara kalau mau tahu lebih detail, saudara bisa buka YouTube Generasiku Bangkit yang waktu lalu sempat war juga di situ gitu ya. Di situ ada acara namanya Worshiping Warrior. Saudara bisa lihat di situ maksudnya apa tentang lagu dunia. Tapi hari ini saya cuma membagikan gini, saudara. Kalau kita bilang saya nggak mau kompromi terhadap dosa dan dunia, ayo hati-hati dengan apa yang kita dengar. Lagu-lagu yang kita dengar tuh lagu-lagu apa gitu ya. Saya menemukan gitu, anak-anak muda begitu struggle untuk lepas dari lagu dunia. Bukan narkoba loh, saudara, lagu dunia. Mereka bisa sampai begitu terbawa gitu ya, sampai itu merubah paradigma mereka, bahkan merubah kehidupan mereka. Jadi bukan hanya rohani mereka saja, tapi sampai kehidupan mereka sehari-hari itu berubah karena sering dengerin lagu dunia terus. Dan saya cuma mau bilang, ayo kita semua messenger of the third Pentecost, hati-hati, 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 hati-hati. Kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya lagu dunia ini seperti pintu gerbangnya gitu ya untuk persekutuan dengan dunia. Kalau misalnya kita lihat seperti mungkin di klub malam dan segala macam, itu semua lagu dunia ada di situ gitu ya. Mungkin kalau nggak ada lagu dunia mungkin nggak sampai seperti itu. Dan bagaimana orang narkoba, dia harus bunyi dentuman musik yang asik supaya dia istilahnya tuh terbawa gitu ya, nggak stres gitu. Oleh karena itu begitu begitu bahayanya, saudara. Dan saya percaya di hari-hari terakhir Tuhan sedang membangkitkan para penyembah-penyembah,
para penyembah-penyembah yang bermain musik, para penyembah-penyembah yang menari, para penyembah-penyembah wanita-wanitanya Tuhan, generasi muda sedang Tuhan bangkitkan. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk mengerang untuk Indonesia, mengerang buat anak-anak muda, mengerang buat sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat pekerjaan, sampai kita melihat revival Tuhan dinyatakan, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya rindu saudara, kalau boleh angkat tangan sama-sama, kita minta jiwa-jiwa yuk saudara, yuk kita minta jiwa-jiwa. Kalau kita masih mungkin ada keduniawian yang mungkin kita masih simpan, ayo tanggalkan itu malam hari ini dan bilang, Tuhan, sucikan aku, pulihkan aku Tuhan, biar aku bisa Tuhan dipakai Tuhan merebut banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk jiwa-jiwa yang di rumah-rumah, mereka yang masih sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang sudah bekerja Tuhan. Biar Engkau selamatkan mereka ya Abah, biar ada perjumpaan dengan Engkau malam hari ini ya Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau pakai setiap kami Tuhan, jadi saksi-saksi-Mu yang tidak kompromi terhadap dosa dan dunia ya Tuhan. Dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Higinus, bisa langsung? Tidak bisa. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya, shalom semuanya. Ya, saya mau share, izinkan saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu, diambil dari Mazmur 127. Mazmur 127 menyambung apa yang disampaikan oleh semua hamba-hambanya yang sungguh luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang guncing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, belum lama ini seorang hamba Tuhan dari Amerika ya, yang bernama Kevin Jessup ya, Pastor Kevin Jessup, salah seorang pemimpin daripada The Return yang baru saja kita ikuti pada tanggal 26 September yang lalu ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu pesan yang dia sampaikan bahwa dia mendapatkan bahwa akan bangkit Samuel dari Indonesia. Samuel, pendoa-pendoa yang dahsyat, dia bilang. Dia belum pernah menemukan pendoa-pendoa yang sehebat, yang sekuat pendoa-pendoa dari Indonesia. Ya, dia katakan akan bangkit pendoa-pendoa yang kuat dari Indonesia, akan bangkit, ya, akan ada pendoa-pendoa, akan ada satu doa-doa yang tidak biasa yang akan terjadi di Indonesia. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, akan bangkit Samuel di akhir zaman,
anak-anak yang dipanggil sejak masa mudanya, ya Samuel yang dahsyat yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak panah yang runcing, untuk menjadi messenger di 7 gunung, di sekolah mereka, di kampus mereka. Tetapi seperti 1 Samuel pasal yang pertama kita membaca bahwa tidak ada Samuel tanpa Hana, tanpa Ibu Hana. Samuel, kita semua, kita membutuhkan Hana yang mau untuk Samuel itu dilahirkan di Indonesia, yang akan menyimpan anak-anak panah di tabung pahlawan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Angkat tangan kita, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dari rumah-rumah yang ada, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo saudara, saya ajak sambil tepuk tangan. Mulut kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Dahsyat, Engkau luar biasa. Ayo ngomong saudara, ngomong ini tahun P saudara. Oh dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Saya juga diberkati Tuhan saudara ya. Saya percaya ini isi hatinya Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya ingat tahun 2018 saudara, pada waktu di Provinsi Banten, karena kami tinggal di Provinsi Banten, di kota Tangerang saudara, dan suami saya Pak Peter Faraknimela menjadi ketua Musbija yang diminta oleh gereja-gereja sebanten saudara, supaya ada hubungannya dengan pemerintah, jadi pemerintah tahu begitu ya, kalau ada orang Kristen di Provinsi Banten begitu saudara. Yang waktu dilantik juga di depan gubernur begitu saudara ya. Nah saudara, mereka ini akan adakan satu acara, saya ingat saudara. Tahun 2018 sekitar bulan Agustus, acaranya kemerdekaan Indonesia. Nggak tahu nih mau doa untuk bangsa atau doa buat kota atau apa namanya judulnya. Lalu Pak Peter suami saya rundingan dengan saya saudara. Saya bilang saudara, sekitar bulan Juni, jadi 2 bulan sebelumnya begitu, tahun 2018, Tuhan tuh taruh di hati saya begini, Tuhan cuma ngomong gini, nak, ke depan ini Tuhan bilang, kamu sampein ya, kamu sampein sama hamba-hambaku. Tuhan katakan, ke depan ini nak, Tuhan bilang, kalau engkau mau berdoa buat Indonesia, itu gak bisa biasa-biasa lagi, Tuhan bilang. Itu tahun 2018 saudara. Gak bisa biasa-biasa lagi nak, Tuhan katakan. Tapi Tuhan katakan sampaikan kepada hamba-hambaku. Itu dikatakan harus ada doa-doa yang lahir dari hati. Dikatakan ada groaning prayer. Dikatakan ada doa yang meratap. Doa-doa yang menangis. Sampai doa yang seperti orang sakit bersalin. Saudara, melahirkan satu bangsa, melahirkan satu generasi, melahirkan satu kota. Katakan amin. Saya bersyukur malam hari ini saudara, tidak hanya kita yang dari Indonesia,
Saya menyambut semua saudara yang dari Indonesia, lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan, dari pulau-pulau, dari kota-kota yang ada, shalom, shalom. Tapi saya tadi melihat juga ada Pak Lut dari Belgia. Boleh lambaikan tangan Pak Lut? Lalu saya tadi lihat juga ada dari Prancis, ya, Ibu Lydia. Saya lihat juga ada Ibu Nelly dari Hong Kong. Itu dia tuh Cik Nelly, shalom dari Hong Kong saudara ya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ada Pak Lut, ada dari Prancis tadi, dari Belgia. Ini yang saya lihat tadi ada Eneas. Eneas tuh anak-anak semua tuh. Itu dari mana itu ya? Ini Ance Cola tulisannya. Ini dari mana? Coba dibuka, dari mana? Dari mana? Coba. Medan, Bu, dari Medan. Dari Medan, haleluya. Ini generasi Yeremianya Tuhan itu. Tadi saya udah lihat ini siapa ini ya, dahsyat banget ini ya. Luar biasa, haleluya. Iya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya saudara ini malam satu momentum yang luar biasa ya. Jadi dikatakan saudara, Tuhan mau dikatakan ada groaning prayer, groaning prayer, groaning prayer. Dan nah saudara dikatakan seperti dalam Roma 8 ayat 26. Erangan-erangan dikatakan saudara, itu bicara tentang groaning. Groaning. Saudara, ini nggak bisa dipelajari. Groaning itu gak bisa dipelajari. Tetapi waktu kita makin melekat sama Tuhan, makin mendekat sama Tuhan, Tuhan kasih hatinya sama kita, saudara. Amin. Amin. Tuhan kasih hatinya sama kita. Tuhan kasih pikirannya sama kita. Sehingga dikatakan saudara nanti tiba-tiba, loh kok saya doa buat jiwa-jiwa kok bisa nangis ya? Aku doa buat Indonesia biasanya biasa aja, ini kok bisa nangis ya? Aku doa buat Presiden Jokowi kok bisa ya? Kok bisa nangis ya? Dan sebagainya dan sebagainya. Buat jiwa-jiwa, buat generasi Yeremia. Saudara, itu groaning prayer. Groaning prayer. Ada erangan-erangan yang luar biasa. Seperti tadi sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara ya. Dikatakan bagaimana hari-hari ini Tuhan mau, saudara, sungguh-sungguh ada erangan-erangan yang luar biasa. Seperti tadi disampaikan oleh Higinus, dikatakan saudara dari Kevin Jesip, itu beliau sampaikan ya. Bapak ini, Kevin Jesip ini salah satu ketua dan salah satu pencetus dari acara The Return waktu 26 September yang lalu. The Return ini apa? Mengajak Amerika bertobat. Nah, ini Amerika tanggal 3 November ini kan election saudara ya, pemilihan umum. Jadi dikatakan pada waktu itu semua Amerika diajak bertobat. Bertobat berbalik kepada Tuhan. Ini salah satu pencetusnya. Luar biasanya Pak Niko Nyotora Harjo dan Pak Daniel Panji saudara itu menggerakkan kita-kita yang di sini tuh. Ikut juga gitu saudara. Nah akhirnya Pak Kevin Yesip ini tulis surat. Say thank you gitu ya. Sama Pak Niko Nyotora Harjo. Sama Pak Daniel Panji. Karena dukungan Indonesia ini luar biasa dikatakan saudara. Sama-sama doain untuk Amerika. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan puji Tuhan saudara di Amerika saudara. Kita juga masuk sama-sama, mereka punya menara doa dan puji Tuhan nanti 1 November ini saudara dan sudah uji coba berapa hari ini sudah 24 jam. Haleluya. Itu orang-orang Indonesia saudara, orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Tapi puji Tuhan kita juga ikut ya, ambil bagian, ambil satu shift begitu jam 10 malam sampai jam 11 malam. Saudara, saya percaya saudara, ini hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang luar biasa. Nah, Pak Kevin Yesip itu sampaikan, dikatakan saudara, sampaikan terima kasih, tapi ada beberapa hal beliau sampaikan buat Indonesia. Salah satunya tadi disampaikan sama Iginus, dikatakan Tuhan ini sedang memurnikan umatnya. Tidak cuma di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa juga. Katakan amin. Lagi dimurnikan. Supaya apa? Dikatakan Samuel itu bangkit. Pensyafaat itu bangkit.
Dan beliau itu katakan begini saudara, yang luar biasa. Dikatakan begini saudara, kalian yang ada di Indonesia, dikatakan. Sebelumnya dia berkata, saya belum pernah ketemu sama pendoa-pendoa syafaat dan prajurit-prajurit doa dari Indonesia yang hebat-hebat, katanya saudara. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Serukan haleluya. Nah, dikatakan itu dari Indonesia. Maka dikatakan oleh beliau, Indonesia sedang dibawa Tuhan. Engkau akan berdoa. Ini buat saya itu satu konfirmasi. Dikatakan begini, saudara akan berdoa itu yang belum pernah engkau doa sebelumnya. Cara doanya itu dikatakan akan dibawa Tuhan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa itu kira-kira saudara? Ya groaning prayer itu. Katakan amin. Katakan amin. Ada doa yang mengerang. Ada doa Tuhan. Tuhan, jiwa-jiwa. Tuhan, ada doa-doa yang mengerang. Saudara, melahirkan satu bangsa. Sakit beranak, sakit bersalin dikatakan saudara. Untuk melahirkan satu generasi. Berapa banyak saudara yang mau lakukan itu? Haleluya. 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 Saudara, saya percaya ini tidak cuma bisa dilakukan sama wanita, saudara. Tapi para prianya Tuhan. Karena kita ini kan semua calon-calon mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang luar biasa dikatakan. Dalam masa pandemi ini, Tuhan tuh kasih hikmat, saudara. Kayak kasih pewahyuan gitu ya. Waktu saudara ini kita sedang berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Supaya Yeremia dibangkitkan Tuhan. Generasi Yeremia yang takut yang tadi dijanjiin itu. Penuh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi sama dosa. Tadi sudah sampaikan Asafita, ya. Tidak kompromi dikatakan. Tapi sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh cinta Tuhan dan bergerak memenangkan jiwa. Nah, saudara, dikatakan saudara, waktu kita berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia, ternyata Tuhan tuh ingatkan, ya saudara, di Yeremia 9 ayat 17 seperti tadi dikatakan, itu kan kita lihat saudara, Yeremia ini nabi yang menangis, tadi disinggung Asafita, ya. Saudara, ini nabi yang menangis. Nangis buat apa? Nangis buat bangsanya, buat generasinya. Waduh saudara, kenapa kok bisa sampai kayak gitu Bu Christine? Dia ini dibully saudara, dibully, disiksa. Nggak cuma dibully, disiksa. Kenapa? Dia ini berani berkata tidak kepada yang populer pada zamannya. Jadi yang pada zamannya itu dikatakan, ya udah nggak apa-apa lah. Gini-gini dikit-dikit nggak apa-apa. Dia berkata no, nggak bisa, nggak bisa. Contohnya ya kayak tadi itu, lagu dunia, no, gitu ya saudara ya. Narkoba, no. LGBT, no. Free sex, no. Pornografi, no. Wah, ini dibully saudara. Jadi dikatakan dia disiksa, tapi dia menangis. Nah, pada waktu dia alamin itu, saya rasakan saudara, dia perlu pertolongan, perlu yang nopang saudara, perlu yang dampingin. Makanya dia katakan, perhatikanlah, perhatian, gitu kira-kira saudara ya. Panggillah perempuan-perempuan peratap dan yang bijaksana, dikatakan, panggil supaya meratap bareng. Jadi saudara tahu, dikatakan wanita peratap itu mendampingi Yeremia. Katakan amin. Berapa banyak generasi Yeremia di sini? Berarti senang doa buat jiwa-jiwa loh. Amin. Amin. Itu generasi Yeremia. Dia nggak kuat sendiri. Dia nggak tahan sendiri. Dikatakan, oh dia nangis buat jiwa-jiwa sendiri. Dia nggak tahan. Dia perlu dukungan. Dan saya percaya dikatakan,
wanita peratap, perempuan peratap, saudara. Oh, orang-orang yang groaning prayer, groaning prayer, groaning prayer. Sekarang ini kita tahu, tidak hanya para wanitanya Tuhan, tapi saya lihat ada banyak para bapak-bapak, para pria, generasi Yeremia dikatakan, waduh, nangisnya buat jiwa-jiwa luar biasa. Nangisnya, groaning prayernya buat jiwa-jiwa. Engkau berdoa keliling, engkau berdoa puasa, engkau di menara doa, engkau berani hidup kudus, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, dikatakan ini waktunya, ini waktunya. Ini kan berkaitan dengan hari Sumpah Pemuda, saudara. Tuhan tuh cuma ingatkan begini, kasih tahu. Maka tadi generasi Yeremia buat deklarasi, ya, saya berjanji di hadapan Tuhan, gitu. Setelah itu kan kami putra dan putri Indonesia, gitu kan, berjanji, ya, sama saudara. Saudara tidak cuma di depan orang, tapi di depan Tuhan berjanjinya. Katakan amin, katakan amin. Dan mulai saat ini kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak cuma mereka jalan sendiri, tapi ada kami. Dan kami mau berkata buat kalian generasi Yeremia, engkau enggak sendiri, nak. Engkau enggak sendiri. Waktu engkau hidup kudus, waktu engkau dibully, dikatakan, waktu teman-temanmu ngapain lo kayak pendeta dan sebagainya. Saya mau bicara, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Sorga bagian kita. Amin. Justru bawa. Itu teman-teman yang ngebully kalian, bawa kepada Yesus. Biar tahu arti pembebasan yang sesungguhnya. Biar tahu arti pembebasan yang luar biasa. Katakan amin. Mereka akan dibebaskan Tuhan dari semua keterikatan yang ada. Dan jangan takut. Jangan takut. Ada kami yang akan terus berdoa buat kalian. Amin. Generasi Yeremia, angkat tanganmu. Amin. 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 Engkau tidak sendiri. Jalan sungguh-sungguh. Jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan hatinya Tuhan sebagai generasi Yeremia. Dan tuai jiwa-jiwa. Tuai jiwa-jiwa. Kami mau berkata, para orang tua yang ada, jalan, maju terus. Jangan takut. Hidup menjadi generasi Yeremia. Kami ada bersama kalian. Kami ada bersama kalian. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yes, Lord. Ada berapa banyak generasi Yeremia di sini yang selama ini waktu engkau mau hidup kudus, engkau mau sungguh-sungguh, rasanya takut, engkau dibully dan sebagainya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, engkau yang takut. Oh Tuhan, kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat. Berikan keberanian, holy boldness. Malam ini, bebaskan semua intimidasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak kita yang berkata, Tuhan, saya mau Tuhan. Mungkin selama ini engkau belum pernah mengalami groaning prayer, saudara. Atau jarang-jarang. Tapi malam ini engkau berkata, saya mau Tuhan. Angkat tanganmu tuh, saudara. Angkat tanganmu. Bilang sama Tuhan, taruh hatimu di hati saya Tuhan. Taruh Tuhan.
Oralawa ya syandaralawa. Oralawa, angkat kedua tanganmu saudara. Oh curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ya ralaw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 al. Curahkan kuasa-Mu ya Allah. Ora Bapa mulai malam hari ini. Ada doa yang meluap-luap, ada doa yang meluap-luap membuat kau crowning prayer. Engkau datang untuk berdoa, 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 berdoa. Oralaya api yang sudah mulai lama padam, aku berkata malam hari ini bangkit kembali dalam nama Yesus. Bangkit, 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 bangkit dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nanti silahkan Naomi doa penutup, kemudian langsung lanjut kepada Pak Pati Ginting. Kami minta dengan hormat untuk doa berkat Pak. Tapi biar Naomi dulu tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak, di mana Kau kumpulkan setiap kami Tuhan untuk mengerti lebih lagi ya Bapak, apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang jadi agendamu Tuhan atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa ya Bapak. Kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan, biarlah kami mengambil bagian kami ya Bapak, melayani Engkau Tuhan, berdoa Tuhan bagi generasi kami ya Bapak. Biarlah kami mengambil bagian kami Tuhan yang Kau sudah rancangkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan secara spesifik Tuhan dan spesial ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk orang tua kami, baik secara fisik Tuhan maupun secara rohani ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa kiranya setiap hati Bapa-Bapa kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kembali kepada Bapa-Bapanya Tuhan. Kami melihat ibu-ibu kami Tuhan, bapak-bapak kami ya Bapa, yang setia Tuhan mau mendampingi kami, mau berdoa bagi kami Tuhan, generasi Yeremia ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap dukungan dari mereka Tuhan, setiap doa yang mereka panjatkan Tuhan bagi generasi kami, boleh melahirkan Tuhan generasi yang mengasihi Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang bergerak Tuhan menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Kami berdoa Engkau penuhi generasi kami lebih lagi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berjalan dalam keberanian Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Memberikan hidup kami seperti pengorbanan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda ya Bapa, kami berdoa Tuhan tidak memiliki hati yang egois Tuhan, tidak memikirkan diri sendiri Tuhan, tidak memikirkan Tuhan perkara-perkara yang dunia saja ya Bapa, tapi terlebih lagi Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan sehingga mereka rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa, mereka rindu untuk teman-temannya Tuhan di sekolahnya, di kampusnya, di kantornya, teman-teman sekelilingnya mengalami Tuhan.
Kami berdoa ya Bapak untuk saudara-saudari kami Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau mencelikkan mata mereka untuk melihat bahwa ladang sudah menguning ya Bapak. Bahwa ladang sudah menguning Tuhan. Biarlah kami mengambil bagian kami Tuhan. Menjadi alat-alat-Mu ya Bapa, menuai Tuhan jiwa-jiwa, menuai Tuhan jiwa-jiwa. Kami berdoa Kau terus perlengkapi kami dengan keberanian, perlengkapi kami dengan cinta kasih Tuhan yang berlebihan, untuk kami limpahkan Tuhan atas teman-teman kami ya Bapa, untuk kami limpahkan Tuhan atas jiwa-jiwa ya Bapa. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Oralah rabat hayashikata. Baik saudaraku yang kasih, mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapa, betapa hamba bersyukur padamu Tuhan, kalau hari ini hamba boleh melihat, menyaksikan para wanita yang meratap untuk bangsa ini. Kami para bapa yang siap mendukung anak-anak kami untuk maju ke depan Tuhan. Kami ada bersama dengan mereka, kami tidak akan meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau menyertai kami, demikian Engkau akan menyertai mereka Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Kau sudah lengkapi kami semua hari ini pada malam ini. Dengan sukacita menyampaikan beban doa kami kepadamu. Sesungguhnya kami tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus sudah menolong kami untuk berdoa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menginisiasi acara ini Tuhan. Ibu Christine, Ibu Eli, Tuhan Kau tolong mereka ya Bapa. Urapan yang berlipat kali ganda menjadi milik mereka semuanya. Yang sudah ambil bagian dalam acara ini, Tuhan memberkati kami semua tanpa kecuali. Saudara, kuarahkan hati dan pikiran saudara kepada Dia, Tuhan Yesus, sumber berkat kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia, kebenaran, kebaikan, kesabaran, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang mendatangkan kuasa, mujizat, hikmat daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara-saudara semua pada malam ini dan terus menerus sampai kelak Maranatha Dia Yesus datang segera menjemput kita umat tebusannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pati Ginting. Bersama Bu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Amin, Puji amin. Tuhan saudara. Terus maju on fire. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya, terima kasih semua. Haleluya, terima kasih. Berkati.